Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi bizikrihi tasma'inul qulub wa tantaliqu bihil usub wa ta'linu bihis suhub. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, hingga kita disempatkan dengan keadaan sehat yang sempurna di tempat yang penuh barakah ini. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tinggal dalam bulan suci Ramadan, hidup dalam bulan suci Ramadan, tapi tak mengambil amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan. Apa amalan-amalan terbesar dalam bulan suci Ramadan? Amalan yang paling terbesar adalah Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Safi'an li ashabi, memberikan syafaat. Sosial media, Twitter, Facebook maupun apapun itu tak akan datang pada hari kiamat. Yang datang adalah Al-Quran. Huda linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Tujuannya Allah Subhanahu menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi manusia agar manusia tak sesat di jalannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan lagi Quran surah Al-Qadar yang artinya kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam itu turunnya para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengurus semua urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran pada malam Lailatul, pada hadis yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan malam Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Kapan malam-malam terakhir itu? Hadis lain mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, malam Lailatul Qadar terdapat pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Disitulah terdapatnya malam Lailatul Qadar. Kita sebagai umat muslim marilah memperbanyak amal di bulan suci Ramadan. Amalan yang paling terbanyak adalah Iqra'ul Quran. Sebagaimana telah dikatakan tadi, Al-Quran yang akan datang pada hari kiamat menolong kita di alam kubur nanti. Makanya memperbanyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan supaya kita mendapatkan rumah di surga nanti. Semoga Allah menolongkan kita di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali dalam Quran, Allah memerintahkan kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah memanggil hambanya dengan wahai orang-orang yang beriman? Kenapa bukan dengan kata ya ibadi, wahai hambaku, tetapi Allah memanggil dengan kata beriman? Sungguh kasih sayangnya Allah terhadap hambanya begitu luas, seluas dunia ini. Allah tak pilih kasih terhadap hambanya. Siapapun itu, entahkah ia pendosa, entahkah ia beriman kepada Allah, tetapi Allah memanggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu.
Di setiap panggilan Allah pasti Allah memanggil dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sadarkah diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyakkah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seluas lautan. Kemudian Allah mengatakan kembali ke dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safari faidatu min ayamin ukhar. Yaitu pada hari-hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang kalian tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umatnya. Itu adalah rasa kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Tapi hambanya kurang bersyukur terhadap nikmat Allah. Jika Allah ingin menambahkan nikmat pada diri seseorang, maka tak ada seorang pun yang harus mempertahankannya. Karena kenapa demikian? Karena iradatul fawqa irada, kehendak Allah di atas segala kehendak. Kata orang Inggris, man possess good disposes. Manusia hanyalah bisa berencana, tetapi semua keputusan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, jika Allah ingin mencabut nikmat pada diri seseorang, maka tak ada seorang pun yang harus mempertahankannya. Sebaliknya ketika Allah memberikan nikmat pada diri seseorang, ada orang yang syukuri nikmat tersebut. Ia ingat siapa pemberi nikmat tersebut. Ia syukuri nikmat tersebut. Sekecil dan sebesar apapun itu, ia syukuri terhadap itu. Ada sebaliknya orang yang ketika Allah berikan nikmat, ia kufur terhadap nikmat tersebut. Ia lalai terhadap nikmat tersebut. Ia kira itu adalah jeripayanya. Ia kira itu adalah hasil keringatnya. Tetapi di sisi lain itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah lihat sampai mana rasa syukurnya terhadap nikmat Allah tersebut. Orang yang seperti ini maka Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat pada dirinya. Dan barang siapa yang tak mensyukuri nikmatku, sungguh azabku kan katalah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama selalu mensyukuri nikmat Allah. Sebesar dan sekecil apapun itu patut kita syukuri, karena segala sesuatu ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan berikutnya. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang luas, seluas samudra. Semoga orang-orang tua kita yang telah mendahului kita dilapangkan kuburnya, dibukakan pintu surga baginya. Pemirsa Mandua TV Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menjalankan indahnya bulan suci Ramadan, sama-sama menikmati bulan suci Ramadan dan mengambil amalan-amalan terbesar dalam bulan suci Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.